wajhahu la yuflih. Nah, terus dibayar. Sanad al-muttasil ila al-imam Qutb al-Irsyad wa al-Ibad al-Bilad al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Melanjutkan pembahasan kitab Sabilul Ibtikar wal I'tibar fima yamurru 'ala al-insan wa yanqadi lahu min al-a'mal, tentang fase-fase kehidupan manusia. Kita masih berada di fase yang kedua, yaitu fase kehidupan seseorang ketika dia masih berada di alam dunia. Fase yang kedua, mulai lahir sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita isinya kebaikan, insyaallah. Nah, di sini Imam Al-Haddad mengatakan, Al-Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini bukan Ibnu Qayyim ya, kadang suka tertukar orang. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu murid Ibnu Taimiyah Al-Hambali, Ibnu Qayyim. Nah, kalau Ibnu Jauzi ini termasuk salah satu, beliau Hambaliyul madhab. Ibnu Jauzi itu Hambaliyul madhab, tapi bukan muridnya Ibnu Taimiyah, bukan muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Dia lebih dulu min kibar ulama. Ibnu Jauzi adalah min kibar ulama. Nah, Imam Ibnu Jauzi beliau mengatakan bahwasanya fase yang kedua ini terbagi menjadi 5. Terbagi menjadi berapa? 5. Umur kita di dunia nih, kata Ibnu Jauzi, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Haddad, terbagi menjadi 5 umur kita di dunia. Nah, yang fase yang pertama di dunia ini as-siba, masa anak-anak dari lahir sampai balik. Di sini pakai umur, yaitu 15 tahun, karena memang sebagian orang baliknya balik pakai umur 15 tahun qamariyah, yang jadi tolak ukur bulan hijriyah. Dari lahir sampai balik itu disebut marhalatus siba, masa anak-anak, masa kekanak-kanakan. Kemudian berikutnya syabab, masa muda. Kapan? Dari balik tadi umur 15 tahun ila an yablughal insan khamsa wa thalathina sampai umurnya 35 tahun. Nah, jadi orang udah masuk 30 tahun tapi belum 35, berarti dia masih fase anak muda. Sampai umur 35 itu masih anak muda hitungannya menurut pandangan syariat. Syabab, marhalah muda, masa muda. Itu udah bahas kemarin panjang lebar, masalah masa muda kita udah bahas di pertemuan yang lalu. Wadhalil, kemudian yang ketiga kata Ibnu Jauzi, al-kuhulah, fase kuhulah. Kuhulahnya apa? Parubaya. Udah nggak muda tapi belum tua. Mau dibilang muda udah nggak muda, tapi mau dibilang tua belum tua. Itu namanya masa kuhulah, masa kuhulah. Dari umur berapa ke umur berapa? Dari 35 tahun sampai umur 50 tahun. Itu masa kuhulah namanya. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Insya umur 35 sampai 40 tahun. Nah, berarti pembahasan ini buat yang belum sampai umur tersebut berarti persiapan buat ke situ. Bagi yang udah sampai berarti alarmnya nyala nih hari ini. Bagi yang udah lewat berarti untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah atas yang sudah berlalu dan seterusnya. Itu yang ketiga. Jadi masa anak-anak dari baru lahir sampai berapa tahun? 15. Kemudian yang kedua masa muda dari 15 sampai berapa? 35. Kemudian yang ketiga kuhulah, parubaya, dari 35 sampai berapa? 50. Ini yang ketiga yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini. Kemudian berikutnya yang keempat, syuyukha. Syuyukha itu masa tua.
Jadi udah bukan parubaya lagi, udah naik lagi syuyukha, masa tua. Dari kapan? Dari 50 ila an yablugha al-insan 70 sana, sampai umur 70 tahun itu masa tua. Nah ini biasanya nih umur umat Nabi Muhammad segini nih umumnya nih, sampai ke masa syuyukha. Umumnya a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya masalah itu. Ada yang kelima, kata Ibnu Jauzi, fase yang terakhir, al-kibar. Al-kibar tuh udah di atasnya tua, apa bahasanya? Jompo. Jompo kayaknya terlalu ini ya. Pokoknya di atasnya tua renta. Kalau tadi cuma tua doang, ini tua renta. Al-kibar, udah tua banget. Kapan? 70 ke atas sampai meninggal dunia. Nah, jadi ada 5 tuh ya. Dari as-siba, wasyabab, wal-kuhula, asyuyukha, al-kibar, dan kelima. Nah, itu fase kehidupan manusia di alam dunia ini, di masa dunia. Kira-kira jelas atau tidak? Nah sekarang Imam Haddad pengen melanjutkan pembahasan tentang yang ketiga, kuhula, yaitu masa paruh baya dari 35 sampai 50. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa qala ta'ala hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Shadaqallahul 'azim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kata Allah taala, sampai seseorang itu balagha asyuddah, sampai ke masa matangnya dia. Jadi kapan masa matang itu? Balagha asyuddah. Di Al-Qur'an Allah menceritakan sampai seseorang itu balagha asyuddah, sampai kepada masa dia sudah matang. Kapan matang? Dalam tafsir Jalalain dijelaskan yang dimaksud dengan asyuddah di ayat ini 30 sanah atau 35 atau 30 sanah. Kurang lebih 33 tahun atau yang seperti disebutkan 35 tahun ini masa kuhula. Itu asyuddah. Wastawa. Kemudian setelah itu sampai kepada masa seseorang betul-betul stabil. Kapan orang disebut stabil? Para ulama ahli tafsir menyebutkan orang bisa sampai betul-betul stabil ketika umurnya 40 tahun. Jadi 40 tahun itu umur istimewa. Jadi kalau pengen tahu umur istimewa, sebagian sweet 17 katanya. 17 tahun itu ulang tahun istimewa karena yang ke-17 mulai punya KTP dianggap dewasa. Nah, umur istimewa itu yang menentukan kestabilan sikap seseorang biasanya umur berapa? 40 tahun. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, walamma balagha asyuddahu, ketika manusia itu sampai kepada usia matang 30, 33, 35, wastawa, kemudian stabil. Kata ahli tafsir, stabil di sini adalah 40 tahun. Apa kata Allah Ta'ala? Atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukman. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan hukman di sini adalah an-nubuwah, kenabian. Makanya nggak ada nabi diutus kecuali umurnya 40 tahun. Kebanyakan umumnya nabi diutus 40 tahun umurnya. Kenapa? Karena 40 tahun itu usia matang. Wa ilma, dan di umur 40 tahun itu Allah berikan dia ilmu. Allah berikan dia pemahaman terhadap agama. Allah berikan dia betul-betul hikmah. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi umur 40 tahun itu umur betul-betul stabil, umur betul-betul matang ya ikhwan. Makanya banyak aulia, wali-wali Allah yang Allah angkat makomnya menjadi wali umur 40 tahun. Banyak tuh. Walaupun nggak menutup kemungkinan, banyak juga yang diangkat jadi wali masih muda, banyak. Tapi biasanya wali itu makomnya stabil, Allah angkat sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di kitab-kitab tasawuf, salah satunya umur 40 tahun. Kenapa? Karena ayat ini ketika sampai kepada masa usia yang matang dan stabil 40 tahun, Allah berikan hikmah, Allah berikan dia ilmu.
Makanya Nabi diutus di umur 40 tahun. Kira-kira jelas atau tidak? Bahkan di sini wa 'ala rasil arba'in, di sini Rasulullah Allah ilaihi wa arsalahu ila kafatin nas basyiran wa nadhira. Ya, ketika Rasulullah umur 40 tahun, disitulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah Rasulullah Allah utus kepada segenap manusia basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan kepada segenap umat manusia. Jadi Rasulullah diutus ketika umur 40 tahun, usia matang 40 tahun. Nah, Rasulullah diutus umur 40 tahun, ya, umur beliau 63 tahun wafatnya. Makanya masa risalah, masa kenabian Rasulullah SAW itu totalnya 23 tahun. Masa risalah kenabian Rasulullah dari beliau diutus 40 tahun sampai beliau meninggal dunia umur 63 tahun, totalnya 23 tahun. 13 tahun fase Mekah, 20 tahunnya fase Madinah setelah Rasulullah hijrah. Tapi mulainya kapan? 40 tahun, umur stabil. La ilaha illallah. Makanya di sini kata Imam Haddad, 40 tahun ini stabil, tapi jangan gembira dulu. Stabil ini belum tentu stabil dalam kebaikan. Hati-hati. Ini jadi warning nih. Stabil belum tentu stabil dalam kebaikan. Wa yakadu yatabayyan fi hadha as-sin alladhi huwa sinul ulama al-insan murad bihi. Nanti di umur ini nih 35 kemudian 40 akan nampak tuh. Ini manusia Allah pengen arahin kemana? Arahnya bakal baik apa bakal buruk? Arahnya bakal ke surga apa bakal ke neraka? Itu kelihatan dari tingkahnya dia ketika umur 40 tahun itu biasanya. Hati-hati. Bi amarat wa alamatan wa 'ala lisan. Tanda-tandanya bakal kelihatan. Kalau begitu umur 40 tahun, sholatnya makin istiqomah, hatinya makin khusyuk, pikirannya makin mikirin akhirat, ya, makin jaga supaya nggak ninggalkan majelis-majelis yang baik. Itu tanda tuh, berarti Allah bakal kasih dia husnul khatimah. Tapi kalau udah umur 40 tahun, bukannya makin bener, makin mengah. Tua-tua kelati, makin tua makin jadi. Yang tadinya masih muda nggak ada duit, pas-pasan, mau main perempuan susah. Begitu 40 tahun duitnya udah banyak, malah makin main perempuan. Yang tadinya sebelum 40 tahun nyolongnya kecil-kecil, begitu 40 tahun dapat jabatan, nyolongnya malah gede. Hati-hati. Yang tadinya sebelum 40 tahun kalau mungkin nggak ngedolimin orang, begitu 40 tahun lebih malah ngedolimin orang, diindes orang dengan wewenangnya. Hati-hati ya ikhwan. 40 tahun itu jadi masa stabil seseorang. Kalau stabil dalam kebaikan, biasanya umumnya terus sampai akhir hayat baik. Kalau stabil dalam keburukan, na'udzubillah min dzalik, udah kelihatan jalannya kemana. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya di sini disebutkan kata Imam Haddad, hatta innahu balaghana anna al-insan idza balagha al-arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarrah yamsahu syaitan wajha wa yaqul bi abi wajhun la yuflih. Ini menarik nih. Ya, ada riwayat kata Imam Haddad, andai ada orang yang umur 40 tahun masih mengah, 40 tahun masih agak taubat juga, 40 tahun belum mau baik juga, kata Imam Haddad, itu ada riwayat orang yang begitu tuh setan mengusap wajahnya. Setan mengusap wajahnya, diusap wajahnya oleh setan. Setan bersumpah, apa kata setan? Bi abi wajhun la yuflih. Demi bapakku, kata setan, ini muka kagak ada untung-untungnya, muka sial katanya. Sampai setan sumpah begitu. Demi bapakku, kata setan. Setan aja udah serem, gimana bapaknya? Demi bapakku, ini wajhun la yuflih. Ini wajah-wajah gak akan beruntung, wajah-wajah sial. Udah 40 tahun masa stabil belum juga benar. Hati-hati. Na'udzubillah min. La ilaha illallah. Habib, bagaimana kalau yang udah terlanjur Habib? Saya sudah di atas 40, sudah 50 Habib.
tapi saya masih seperti ini, masih banyak maksiat. Kalau Anda sekarang tergugah, tergerak hati Anda untuk berubah, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Selama ruh belum sampai ke kerongkongan, nggak ada kata terlambat buat tobat. Kembali waktunya. Anda mendengar ini, umur Anda di atas 40 tahun, merasa selama ini masih belum baik, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada kata terlambat buat bertobat. Justru berarti Allah mengingatkan Anda karena Allah sayang sama Anda. Jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nggak ada kata terlambat. Tapi yang saya gambarkan ini, yang diceritakan oleh Imam Haddad, ini bicara biasanya orang. Biasanya orang kalau udah umur 40 ke atas sampai 50 masih kagak baik juga, kagak berubah juga, tanda-tanda tuh jalannya kemana. Na'udzubillah min. Bahkan di sini dikatakan dalam riwayat man balaghal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ila nar. Siapa yang sampai umur 40 tahun tapi kebaikannya enggak lebih banyak dari keburukannya, masih lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, umur 40 tahun, falyatajahhaz ila nar. Dia mesti bekal, siap-siap bekal buat masuk neraka. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kira-kira jelas atau tidak? Habib, berarti saya belum sampai 40 tahun, aman dong. Siapa yang jamin ente sampai 40 tahun? La tusawwif, jangan nunda-nunda. Ini begitu bahas umur 40 tahun, jangan yang belum sampai 40 merasa tenang, merasa aman. Siapa yang jamin? Ente bakal sampai 40 tahun, siapa yang jamin? Gak ada yang jamin kita sampai 40 tahun. Bahkan sebagian orang-orang soleh itu mengatakan, saya kalau nyuap satu suapan, sebagian orang soleh itu saya nggak menduga suapan sampai ke perut saya masih dalam keadaan hidup. Artinya mereka selalu dalam keadaan waspada, antisipasi. Detik yang akan datang pun bisa saja kalau Allah mau ambil nyawa saya. Siapa yang bisa jamin kita bisa keluar di malam dari masjid ini? Siapa yang bisa jamin kita bisa melihat matahari terbit besok pagi? Siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa jamin kita sampai ke penghujung bulan ini? Siapa yang bisa jamin? Sampai ente merasa tenang, oh Anda belum sampai 40, ntar 40 baru dah Anda tobat dah, ntar 40 dah baru dah Anda berhenti dari maksiat, ntar 40 baru Anda nggak mau main judi lagi dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang jamin? Kalau udah jadi kebiasaan, udah menjadi darah daging, tanpa ente sadar akhirnya kasihkan sampai mati. Na'udzubillah min. Jadi jangan pernah menunda-nunda. Kalau dengar nasihat-nasihat seperti ini, jangan fokus ke tunjukkan, oh ini untuk fulan, ini untuk fulan. Enggak, tunjukkan yang pertama buat diri kita. Kata Imam Haddad, wal qasdu dzikru nasihati wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwani lidhanu ma'i. Imam Haddad ini sahibul kitab, beliau mengatakan, kalau aku menyebutkan nasihat seperti ini, maka nasihat itu yang pertama kali beliau tunjukkan lin nafsi, untuk diriku, wa ikhwani, dan untuk saudara-saudaraku yang ada di sekitarku yang pengen mendengarkan nasihat ini, silahkan mendengarkan. Tapi pertama kali beliau katakan, nasihat ini saya tunjukkan untuk diri saya. Padahal beliau orang yang sangat menjaga diri, nggak maksiat, bahkan tidak ada satu sunnah pun dari sunnahnya Rasulullah SAW. Kata Imam Haddad, kecuali aku sudah amalkan, aku sudah jalankan, kata beliau. Semua sunnahnya Nabi yang aku tahu, aku jalankan, kata Imam Haddad. Tapi meski demikian beliau mengatakan, kalau saya lagi nasihatin begini, nasihatnya pertama saya tunjukkan buat diri saya. Makanya ini emang pembahasannya tentang untuk yang 40 tahun, untuk yang 35 ke atas. Tapi siapa yang jamin mereka yang umurnya di bawah itu bisa sampai ke umur tersebut? Tapi mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini beliau mengatakan, wa qala Syekh Al-Arif Abdul Wahhab bin Ahmad Al-Sya'rani fil Bahr Al-Mawrud, akhadna 'alaina al-'uhud idza balagna min al-'umri 40 sana an natwi firash an-nawm illa ghalaba wa la naghfal 'an qawlina musafirin ila al-akhirah fi kulli nafas. Ini Al-Imam Abdul Wahhab Al-Sya'rani Al-Qutb As-Samadani, Syekh Abdul Wahhab Al-Sya'rani, ulama besar yang ngarang kitab Tanbihul Muhtarin, yang ngarang banyak kitab. Imam Syekh Abdul Wahhab Al-Sya'rani, ulama sufi besar. Beliau mengatakan, akhadha 'alaina al-'uhud,
Guru-guru kami dulu mengambil janji sumpah setia kepada kami. Janjinya apa? Janji di dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza balagna minal umri 40 sanah, manakala kami telah sampai umur 40 tahun, kami berjanji an natwi firasyan naum illa ghalabah. Kami udah lipat tuh kasur buat tidur, udah gak mikirin tidur. Kalau kita kan sebaliknya. Kalau beliau enggak, kami kalau udah sampai 40 tahun, kami janji itu kasur buat kami tidur, kami lipat. Kami nggak tidur illa ghalabah, kecuali ketiduran. Jadi tidurnya kalau ketiduran doang. Saya ingat nih, saya teringat Syekhna al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah rahmatal abrar. Ini makamnya Syatiri di sini. Saya teringat guru kami Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Itu beliau saat itu usianya udah sepuh, di atas 70. Ini saya berusaha melihat gambaran yang disebutkan di Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Habib Salim Syatiri itu waktu itu saya kira umurnya udah sepuh, di atas 70. Udah berapa tahun lagi mau meninggal, udah mau 8. Beliau kalau mau makan aja mesti disuntik dulu, saking banyak penyakitnya dari badannya. Apalagi beliau dulunya pernah ditabrak, berusaha dilindas oleh komunis di zamannya. Karena Habib Salim Asy-Syatiri ini termasuk yang vokal komunis di zaman saat itu, orang dakwah dilarang. Habib Salim Asy-Syatiri nggak peduli, beliau tetap dakwah, ngajak orang untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sampai ditarget waktu yang ada Habib Salim dilindas. Itu bekas lindasannya Habib Salim sampai tulangnya patah itu, sampai tua tetap berasa. Jadi tulang-tulang beliau yang udah keropos, yang beliau nggak bisa diri, beliau orang kursi roda, nggak bisa diri. Itu salah satunya dampak dulu waktu muda pernah ditabrak oleh komunis. Nah, maklum syahid yang ingin saya sampaikan, dalam keadaan badan udah penuh penyakit, badannya udah sakit. Kalau bicara amalnya, dari masih muda amalnya udah luar biasa. Nabungan amalnya udah banyak, muridnya udah di seluruh dunia. Amal jariahnya udah di mana-mana, sedekahnya luar biasa. Tapi meski demikian, saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, bukan kata orang. Itu kita kalau Ramadan, ditarik Ramadan, biasanya Ramadan itu kalau ditarik hidup dari habis isya sampai subuh, masjid-masjid itu masih hidup. Karena tarawih di sana nggak serentak waktunya. Ada yang menyelenggarakan tarawih jam 9 malam. Biasanya Rubat Tarim sama Darul Mustafa tuh bareng tuh, sama-sama jam 9 mulainya. Rubat Tarim tempatnya Habib Salim. Ada yang jam 11 di Masjid Ba'alawi. Itu biasanya ramai luar biasa di Masjid Ba'alawi, karena masjid yang paling sakral. Ada jam setengah 2, ada jam 1:30, jam 12 di Masjid Segaf, Masjid Sayyid Abdurrahman Segaf. Ada yang jam setengah 1 di Masjid Sayyidina Imam Umar Al-Mahdar, di Masjid Mahdar yang terkenal. Kalau kita lihat gambar Tarim, ada gambar menara tinggi, itu Masjid Sayyidina Umar Mahdar. Ada yang jam 2 di Masjid Jami' Tarim, sama di Masjid Hawi, Masjid Imam Al-Haddad, itu jam 2 untuk tarawihnya biasanya. Jadi beda-beda jam tarawihnya. Nah, sebagian orang yang semangat ibadah, habis tarawih di jam 9, tarawih lagi di jam 11. Ada lagi yang tarawih lagi nanti ikut setengah 1, berkloter-kloter. Ada orang yang satu orang ikut tarawihnya beberapa kali. Kalau masih muda mungkin wajar, tapi orang-orang muda yang saya kenal paling top ikut tarawih 2 kali, paling top. Tapi Habib Salim, saya pernah sekali iseng merhatiin, saya pengen tahu Habib Salim ini bagaimana sih. Kalau malam Ramadan, saya ikut tarawih kloter pertama di Rubat Tarim jam 9. Habib Salim udah ada di shop pertama. Qobliyah Isya, sholat Isya, sambil kita hitung nih rakaatnya. Qobliyah Isya 2 rakaat, sholat Isya 4 rakaat, Ba'diyah Isya 2 rakaat. Berapa rakaat tuh? 8 rakaat. Kemudian habis itu beliau lanjut tarawih 20 rakaat. 8 tambah 20 berapa? 28. Habis itu witirnya di rumah 11 rakaat. 8 tambah 20 tambah 11 berapa?
39. Ini baru tempat pertama nih. Jam 11 saya sholat lagi di masjid Balawi. Saya lihat udah ada Habib Salim lagi. Udah ada Habib Salim ini pakai kursi roda dalam keadaan sakit luar biasa, penyakitnya macam-macam. Udah ada Habib Salim lagi di masjid Balawi jam 11. Tadi berapa total? 39. Begitu sampai Balawi ikut sholat isya lagi 4 rakaat. 39 tambah 4 43. Ikut tarawih lagi habis itu 20 rakaat. 43 tambah 20 berapa? 63. Habis itu ikut witir lagi 3 rakaat. 63 tambah 3 berapa? 66. Udah selesai ya, berapa rakaat? Selesai jam 12 tuh. Nah, teman saya ikut sholat yang kloter ketiga 12:30 di Masjid Mahdar. Udah ada Habib Salim lagi di depan, saudara. Kloter ketiga, saya hitungnya lupa dari berapa terakhir. 66. Kloter ketiga udah ada Habib Salim lagi. 66 rakaat tambah sholat isya lagi 4 rakaat. 70 tambah tarawih lagi 20 rakaat. 90 tambah witir lagi 3 rakaat. 93. Udah ya, kloter keberapa? 3. Teman saya yang lain selesai kloter ketiga, ini kloter ketiga biasanya selesai jam 1:30-an, 1:30 lewat. Nah, teman saya yang lain ada yang sholat lagi di kloter keempat di Masjid Jami jam 2 mulainya. Ada Habib Salim lagi di sholat pertama. Allah. Tadi udah berapa jam? 93. Hah? 93 tambah lagi isya 4 rakaat berapa? 97 tambah lagi tarawih 20. Hitungnya aja pada berdebat. 117 tambah lagi witir 3. 120. Ini bukan zaman 500 tahun lalu, bukan. Ini bukan zaman Habib Sahibul Maqam, Habib Al-Qudsi, bukan. Ini bukan zaman Habib Luar Datang, bukan. Ini bukan zaman Habib Ali Habsyi Kuitan, Habib Salim Syatiri. Hidup di zaman kita, zaman TikTok, zaman WhatsApp, zaman Facebook, zaman Twitter, zaman internet, zaman handphone, zaman laptop. Dalam keadaan udah sakit, sholat 120 rakaat Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pikir udah selesai. Saya tanya khadim beliau, teman saya Rodi, Ustaz Rodi, itu Habib Salim begitu sampai rumah tidur? Enggak ya. Sampai rumah jam 3-an tuh makan sebentar, habis makan sahur sebentar, habis itu sholat sunnah lagi ya. Sambil baca Quran sampai nunggu subuh. Habis subuh ngajar di masjid habis subuh. Sampai isyraq, habis isyraq sholat duha, pulang ke rumah istirahat sebentar. Begitu matahari agak terang dikit, waktu afal duha udah bangun lagi ngaji lagi. Zuhur udah ngajar lagi di masjid, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang dibilang sama Syekh Abdullah Al-Sya'rani. Ya, akhadha 'alaina al-uhud idza balagna min al-umr 40 sana an natwi firasyan nawm illa ghalabah. Mereka mengambil perjanjian kepada kami, ya, kalau kami udah sampai umur 40 tahun, kami lipat itu kasur, karena udah ngerasa itu, gak lama lagi kami bakal melakukan perjalanan akhirat. Kami lipat itu kasur, kami gak tidur kecuali ketiduran. Saya gak bicara orang zaman dulu, dari orang-orang zaman sekarang pun seperti guru kami Habib Salim Abdullah bin Umar Syatiri, di depan mata, secara kasat mata, aminal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang memang tulus, setia di dalam memegang janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar hidup di dunia bukan buat enak-enakan, bukan buat leha-leha. Hidup di dunia buat menjadi hambanya Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Paham. Masih banyak.
Orang-orang soleh yang di depan mata kita yang hidupnya buat Allah masih banyak. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik insyaallah. Kita kalau cerita orang-orang soleh ini malu, diri kita malu. Supaya kita sadar kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jauh dibandingkan mereka. Kalau nggak bisa seperti mereka, minimal dikit-dikit gitu. Bagaimana caranya bisa mereka? Mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kata Imam Syafi'i Sya'rani, kami kalau udah sampai 40, kami janji melipat kasur kami, nggak tidur kecuali ketiduran. Dan kami nggak lalai, wala fara'an qulina musafirin, dalam keadaan setiap nafas hembusan nafas kami sadar bahwasanya kami di dalam perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yakunna fi dunya gharar, sampai kami betul-betul sadar kami tidak menetap di dunia ini. Wa anna ad-darra wahidan min umrina ba'da bulughil 40 ta'dil ta'am qabla dhalik. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, orang-orang saleh kami dari guru kami diambil janji untuk sadar kalau udah masuk 40 tahun, setiap detik itu lebih berharga dari 100 tahun yang ada sebelum umur 40 tahun. Satu detiknya itu sebanding dengan 100 tahun. Kenapa? Karena ini udah injuritan. Makanya uban itu apa sih fungsinya? Uban itu Rasul, utusan Allah buat ngingetin kita. Nanti lu udah gak lama lagi. Lu nyiapin apa? Uban itu buat ngingetin kita. Makanya makruh dalam mazhab Syafi'i, makruh. Kita uban yang ada orang ada uban dicabut supaya kelihatan muda, itu makruh. Kenapa mereka dicabut? Orang itu utusan Allah kok buat ngingetin kita supaya kita sadar, kita gak lama lagi bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu lana ba'dal 40 rahah. Kalau udah 40 lebih kami udah gak mau nyantai-nyantai lagi. Udah gak mau sibuk dengan yang lain, gak mau senang-senang urusan dunia lagi. Karena kami sadar lidhikil umri ba'dal 40, sempit umur kalau udah lewatin 40 tahun. Wa adami munasabatil ghaflah was-sahwi wal la'ab liman asyrafa 'ala mu'taratil manaya. Kata beliau, kami sadar kalau udah sampai umur 40 tahun gak pantas orang yang udah ala asyraf ini asyraf ala, yang sebentar lagi ala mu'taratil manaya, orang yang sebentar lagi akan bertempur dengan kematian. Mu'taratil manaya itu bertempur dengan kematian. Orang yang sebentar lagi bertempur dengan kematian gak pantas mau leha-leha, mau foya-foya, mau lalai, mau sibuk dengan main-main, gak pantas. Sebentar lagi dia akan bertempur dengan kematian. Apa yang sudah dipersiapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Malik yaqul adrakna an-nas wa hum yatafaqahun al-40 fa idza balaghu al-40 sanah ishtaghalu bil 'amal bima 'alimu wa lam yabqa lahum faragh ila iltifati syai' min ad-dunya. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, kata Imam Malik, kami nututi ada orang-orang yang mereka terus belajar sampai umur 40. Sampai 40 tahun tuh belajar enggak berhenti. Fa idza balaghu al-40, ketika mereka sampai umur 40 tahun, ishtaghalu bil 'amal bima 'alimu. Mereka sibuk mengamalkan ilmunya. Jadi dari muda sampai 40 tahun belajar ilmu agama sampai jadi orang alim. Udah umur 40 tahun cuma sibuk mengamalkan ilmunya, terus enggak berhenti sibuk mengamalkan ilmunya. Walam yabqa lahum faragh, mereka udah enggak ada waktu kosong ila irtifat di syai' min dunia, buat nengok dunia. Kenapa? Karena udah sadar sebentar lagi perjalanan panjang akan dilakukan apa yang sudah dipersiapkan. Walamma balagha Imam Syafi'i 40 sana sar yamshi 'ala al-'asa fa idza qila lahu fi dhalik yaqul li adhkur anni musafir. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu ketika sampai umur 40 tahun beliau jalan kemana-mana megang tongkat. Imam Syafi'i ketika sampai umur 40 tahun jalan kemana-mana megang tongkat. Kemana tempat? Ditanya sama orang, kenapa engkau Imam Syafi'i kemana-mana pakai tongkat? Mungkin Imam Syafi'i kelihatannya masih mampu. Imam Syafi'i kelihatannya masih mampu, masih segar. Kenapa pakai tongkat? Wahai Imam Syafi'i selama 40 tahun. Li'adhkur anni musafir. Ini tongkat kita Imam Syafi'i
tugasnya buat mengingatkan saya bahwa saya ini sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kematian. Jadi setiap beliau melihat tongkat, beliau ingat, oh ajal enggak lama lagi. Saya perjalanan. Ini bukan lagi tetap di dunia, lagi di perjalanan. Maka kumpulkan bekal buat tempat kita tetap nanti di akhirat. Itu Imam Syafi'i yang amalnya udah luar biasa. Bagaimana kita yang nggak punya amal apa-apa? La ilaha illallah. Kira-kira jelas atau tidak? Kemudian Imam Haddad mengatakan, wallahi inni sirtu ala nafsi an mithla at-ta'ir al-mahbus fil qafas fa kharaja kulluhu min al-qafas fil hawa wa sara ma'uqan bi ka'bihi fil qafas faqat fa hukmi al-an kadhalik laysa 'indi baqaya shahwah lil-iqamah fi dunya wa laysa ahad min ashabi fi hil an yu'tiyani shay'an min ad-dunya sadaqah aw yadhkur li shay'an min ahwaliha illa ma yalzamuni syar'an wa baini wa bainahu Allah in dzakara li shay'an minha ghayra ma lazimani wa aqul hasbi Allah yaj'al kulla ikhwani kadzalik amin. Ini tadi Imam Al-Haddad ini pengarang kitab ini setelah beliau panjang lebar bercerita tentang bagaimana orang yang umurnya di atas 40. Imam Haddad sebagaimana di mukadimah kitab dijelaskan, beliau ketika ngarang kitab ini umur beliau 67 tahun. Beliau mengarang kitab ini umur beliau 67 tahun kata beliau. Kata beliau, saya sudah melewati umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika bicara tentang orang umur di atas 40, apa kata beliau? Demi Allah, kata beliau, demi Allah, aku di saat ini, kata beliau, aku melihat diriku tidak lain dan tidak bukan seperti burung yang dikurung di dalam kandang. Semua bagian badanku sudah keluar dari kandang, kecuali apa? Kecuali tinggal kakiku saja. Kakiku masih terikat di kandang. Jadi semuanya aku ibarat burung yang dikurung di kandang. Perlahan demi perlahan semua bagian tubuhku keluar dari kandang, kecuali tinggal kakiku saja yang masih diikat. Beliau mengasih pesan, saya ini ibarat orang yang udah mau pindah ke rahmatnya Allah, mau pindah ke barzakh, tinggal sisa selangkah lagi, ikatan di kaki lepas saja, udah selesai. Saya melihat saya seperti itu, kata beliau. Saya udah gak ada syahwat sama sekali. Beliau mengatakan, untuk iqamah di dunia, untuk tinggal di dunia, saya tidak ada syahwat, tidak beliau. Dan saya tidak halalkan kepada siapapun sahabat-sahabat di sekitar saya untuk bicara dunia sama saya yang tidak penting. Kalau mau bicara dunia sama saya, perkara-perkara yang wajib saja, yang merupakan tanggung jawab saya. Sisanya di luar yang wajib, jangan lagi ada yang ngajak saya bicara soal dunia, kata beliau. Beliau pikirannya udah cuma Allah, akhirat. Kalaupun harus melakukan dunia yang ada kaitannya sama akhirat, ngebantu orang, ngemudahin urusan orang, dan seterusnya. Manusia pun dijadikan jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Saya haramkan la aj'al fihil. Saya haramkan orang-orang di sekitar saya untuk ajak saya bicara soal dunia. Andai ada orang di sekitar saya yang tetap ajak saya bicara soal dunia, aj'al baini wa bainahu Allah. Aku serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala dia menyebutkan sesuatu yang tak penting buat saya. Umur saya udah bukan buat dibuang-buang, tapi untuk berusaha bagaimana mendapatkan husnul khatimah. Ini yang ngomong siapa? Imam Al-Haddad, yang dari umur 4 tahun beliau matanya, penglihatannya udah diambil oleh Allah. Udah gak ngeliat, makfuful basar, buta Imam Al-Haddad. Artinya dari gak ngeliat aja tuh pahala beliau udah berapa. Dari masih kecil, sholat sunnahnya sehari 500 rakaat. Itu Imam Al-Haddad tuh. Dari masih kecil, sholat sunnahnya sehari 500 rakaat. Belum lagi urusan menjaga sunnahnya Rasulullah. Belum lagi urusan nyebarin ilmu. Amal jariah beliau ini berapa? Sampai di malam kita ngaji di kitab, pahalanya ngalir ke beliau. Ilmunya udah kesebar di mana-mana. Luar biasa, amalnya kesebar.
Beliau sering nasihatin orang-orang di sekitarnya. Bahkan beliau juga amar ma'ruf nahi munkarnya nasihatin penguasa di zamannya pakai surat. Ada suratnya Imam Al-Haddad buat penguasa di zamannya. Dinasihatkan oleh Imam Al-Haddad. Artinya pahalanya udah banyak, amalannya udah luar biasa. Tapi beliau begitu umur 67 tahun, kata beliau udah jangan ada bicara sama saya urusan dunia lagi yang nggak penting, yang nggak ada kaitannya dengan kewajiban saya, jangan ada yang bahas lagi. Saya pengen pakai sisa-sisa umur saya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita malu. Kalau Imam Haddad aja begini, bagaimana kita yang nggak ada amal apa-apa? Qala Wahab bin Munabbah fi ba'd al-kutub anna munadi min as-sama' rabi'a kull as-sabah abna'ul arba'in antum zar' qaddana hasaduhu abna'ul khamsin madza qaddamtum wa madza akhartum abna'us sittin la 'udhra lakum laital khalqa lam yukhlaqu wa idza khuliqu 'alimu limadza khuliqu qad atatkumus sa'ah khudhu hidrakum khudhu hidrakum. Di sini kata Wahab bin Munabbah dari riwayat disebutkan di riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Wahab bin Munabbah mengatakan, saya membaca di sebagian kitab itu setiap pagi di langit ada malaikat yang manggil. Manggil apa nih malaikat setiap pagi? Abnaul arba'in antum zara' qaddana hasaduh. Yang umurnya udah sampai 40 tahun. Setiap pagi ini ada malaikat manggil. Dan dibayangin buat diri kita sendiri nih, setiap pagi ada manggil kita begini nih. Yang umurnya udah 40 tahun, antum zara' qaddana hasaduh. Kalian ini hanya ibarat tanaman yang udah waktunya panen. Siap-siap sebentar lagi kalian diambil, dipanen. Abnaul khamsin yang umurnya udah 50 tahun, setiap pagi ada manggil begini dari malaikat. Madza qaddamtum, apa yang sudah kalian persembahkan? Wa madza akhartum, di sisa umur ini apa yang akan kalian lakukan? Hati-hati, udah lampu kuning. Abnaus sittin la 'udhra lakum. Yang umurnya 60 tahun, udah gak ada udzur lagi buat kalian untuk tak beramal saleh. Gak ada udzur lagi buat kalian. Bahkan malaikat itu memanggil ada laital khalqa lam yakhlaqu. Andai makhluk-makhluk ini gak diciptakan oleh Allah. Andai kata diciptakan, andai mereka tahu apa tujuan mereka diciptakan. Qad atatkumus sa'ah, waktu telah tiba untuk kalian semua. Khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan kalian. La ilaha illallah. Allah. Kita kalau baca begini, ikhwan, ini jadi penting kita. Bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak baca yang begini-begini, akhirnya kita nggak sadar, lalai sampai mati, nggak ada kesempatan lagi. Tapi kalau kita baca yang seperti ini ngingetin kita bahwasanya hidup kita di dunia ada batasnya. Apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah gunakan kita dalam ketaatannya. Allah gunakan kita dalam ketaatannya. Allah jadikan kita hamba-hamba yang saleh. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah jaga kita dari maksiat. Allah jaga kita dari hilangnya iman. Allah jaga kita dari kefasikan. Allah jaga hati kita dari berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi dunya wa li kulli niyatin salihah wa ala mana sahibul kitab Imam Al-Haddad jami'ah syamilah li khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan beberapa menit. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, bahwasanya fase-fase yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad ini bicara kita bukan untuk memvonis orang lain. Itu yang perlu diketahui. Jadi kita bukan untuk memvonis orang lain, tapi untuk introspeksi diri kita satu. Yang kedua, yang Imam Haddad sebutkan ini bicara secara umum.
bicara secara umum. Secara umum kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Makanya di situ nggak dikatakan kalau udah 40 tapi ente masih ngelakuin dosa, nggak dibilang begitu di riwayatnya. Lam yaqlib khairuhu syarrah. Kebaikannya nggak lebih banyak dari keburukan. Jadi ini bicara secara umum. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan soal yang tadi ditanyakan secara spesifik. Bagaimana kalau yang masih pakai pakaian yang terbuka auratnya Habib? Laki-laki itu kan auratnya dalam mazhab Syafi'i dari dengkul sampai pusar. Itu aurat itu apa sih? Berarti aurat itu wajib ditutup, haram dilihat. Itu yang namanya aurat. Nah kalau wajib berarti kalau ditinggalkan dosa apa kan? Dosa. Diingatkan baik-baik, dinasehatin baik-baik kalau ada yang seperti itu. Pak, bicara 4 mata, mohon maaf Pak, saya minta maaf betul Pak. Saya dengar dari Ustaz Pak, katanya aurat ini wajib ditutup Pak. Kalau kebuka dosa, nanti kalau dosa kan Bapak yang dosa, saya sayang sama Bapak. Nanti kita takut nggak bisa bertanggung jawabkan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinasihatin pelan-pelan, 4 mata, dikasih pemahaman. Udah gitu kan kagak enak Pak dilihatin bocah-bocah ini. Terus kita jadi contoh akhirnya. Kan kagak pantas takutnya Pak. Pelan-pelan dinasihatin, diomongin. Nah baik-baik. Kalau sudah demikian, beristighfar, dia tobat, diminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kita sudah tidak paham ya? Ada pertanyaan lagi? Orang yang baik nggak pernah ngerasa dirinya baik. Itu juga catatan penting tuh. Ini kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Itu bagi orang lain yang lihat. Kalau dia mandang dirinya sendiri, orang yang baik akan mandang dirinya, ya Allah, saya banyak dosa. Ya Allah, saya banyak maksiat. Ya Allah, amal saya dikit dibanding dosa saya, ya Allah. Nah, kalau orang baik dia bakal mandang dirinya pasti banyak dosa. Nggak ada orang baik mandang dirinya baik, nggak ada. Orang baik pasti mandang dirinya dimusuhin hawa nafsunya. Sayyidina Umar al-Mahdar. Sayyidina Umar al-Mahdar ini salah satu anaknya Sayyidina Imam Abdurrahman As-Segaf Muqaddam Sani yang bangun Masjid Mahdar. Wali besar, wali top di zamannya di Hadramut. Naqibul Alawi. Beliau itu amalnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi meski demikian nggak pernah pandang dirinya baik. Dia pandang dirinya apa? Ya Allah, saking takutnya nih. Andai aja saya tahu ada satu tasbih saya yang diterima sama Allah. Kita kan nggak tahu, kita husnudzan Allah terima ibadah kita husnudzan. Tapi andai saya tahu, yakin 100% saya ngeliat ada notif, ada informasi satu tasbih saya diterima sama Allah Ta'ala, saya bakal ngasih makan selamatan satu kota alim, saya selamatan, saya kasih makan sampai binatang-binatang saya kasih makan, saking girangnya andai ada satu tasbih saya yang diterima. Sebaliknya beliau saking takutnya sama Allah, takut ada dosa-dosanya, takut dihisab sama Allah, beliau ngomong apa? Andai aku ini bukan manusia, andai aku ini seperti anjing yang begitu mati jadi debu selesai nggak dihisab. Kata beliau, andai aku ini seperti kambing, laitani kabsh yudbah fayukan lahmu. Andai aku ini seperti kambing, bukan manusia yang matinya disembelih, habis dagingnya dimakan selesai nggak dihisab sama Allah Ta'ala. Padahal ini Umar Mahmud, wali besar, ulama besar, tapi nggak ngelihat dirinya baik. Jadi seperti itu. Jadi bicara soal umur 40 lebih banyak kebaikan dari keburukan, itu kalau orang lain yang memandang atau di pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Tapi kalau kita sendiri terhadap diri kita, kita tuntut diri kita. Lihat betapa banyaknya dosa-dosa kita dan betapa sedikitnya amal-amal kita sehingga kita nggak merasa tinggi. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.